Tengku Sairul Bahri merupakan pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Raudatus Sunnah Al-Waliyah sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini. Dari dedikasi dan pengalamannya, ia diberi kepercayaan untuk memimpin pesantren dan membina para santri di Desa Durian Kawan, Kecamatan Klut Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Berkat keterampilan dan fasih dalam berbahasa Arab, Tengku Sairul Bahri pernah menjadi staf pengajar di Pondok Pesantren Imam Mahmud Padang pada tahun 2001 sampai dengan 2002. Staf pengajar pesantren terpadu Jabal Rahmah Tapak Tuan tahun 2014 sampai dengan 2018. Staf pengajar Akper Tapak Tuan 2015 dan menjadi staf pengajar MAN 4 Aceh Selatan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Tengku Sairul Bahri juga merupakan Ketua Huda Himpunan Ulama Dayah Kecamatan Klut Timur dari tahun 2022 sampai dengan saat ini. Dan kemudian Tengku Sairul Bahri juga diberi kepercayaan menjadi pengurus Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat zakat yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di podcast kita, Sahabat Zakat, media informasi terbuka dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Hari ini kita akan membahas tema yang inspiratif dan penuh harapan, dari mustahik menuju muzaki. Sebuah perjalanan yang luar biasa, dari tangan yang menerima menjadi tangan yang memberi, dari yang dibantu menjadi yang membantu. Karena sejatinya zakat bukan hanya santunan sesaat, tapi jalan pemberdayaan. Zakat adalah energi perubahan. Zakat adalah kekuatan sosial. Telah hadir bersama kita seorang tokoh agama yang sangat memahami pengelolaan zakat dari sisi pengawasan dan nilai keumatan, yaitu Tengku Sairul Bahri, SPDI. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Assalamualaikum, Tengku Sairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat zakat, perkenalkan kembali, nama saya Sepri Kurniadi. Selaku host, saya akan memandu diskusi hari ini dalam podcast kita, Sahabat Zakat. Tengku, apa makna dari mustahik menuju muzaki dalam konteks Islam dan pengelolaan zakat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah sahabat kita mendengarkan di kantor Jemaah Kabupaten Aceh Selatan pada hari ini. Baik, sangat menarik sekali tentang pertanyaan dari mustahik menuju muzaki. Ini adalah kalau kita berbicara konteks zakat. Dalam Islam itu kan kita tahu bahwa zakat itu bukan sekedar memberi makan hari ini, tapi dia untuk membangun kemandirian umat di hari kemudian. Karena kalau kita kembalikan kepada maqasid syar'iyah, maqasid daripada syar'i tentang zakat itu menginginkan bahwa kesetaraan status sosial, terutama sekali di bidang ekonomi. Maka di dalam Islam itu, sebagaimana kita pahami bahwa misalnya Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsi, bahwa rabih." Siapa yang hari ini itu lebih baik daripada kemarin, maka itulah orang yang begitu. Ada dua lagi kata Rasulullah, "Man kana yaumuhu sawiyan min amsi." Hari ini sama dengan kemarin, mereka itu khasir, orang yang rugi. Man kana yaumuhu su'an min amsi, siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, itu al-mal'un, orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kita
dalam Islam itu menginginkan ketika seseorang pada hari ini menerima zakat, kemudian dia bangkit berusaha dan akhirnya dia mampu membayar zakat. Disitulah letaknya bahwa zakat itu bekerja secara maksimal. Dan itulah yang diharapkan oleh Islam. Itulah merupakan keindahan dari agama kita. Yang Islam itu tidak menginginkan memelihara supaya kita ketergantungan, tapi ingin meningkatkan martabat kaumnya. Gitu. Jadi ini sebuah cita-cita yang sangat mulia, dari mustahik menuju kepada mustahik. Demikian kira-kira. Tapi zakat ini adalah memotivasi mustahik tadi agar dapat melakukan pemberdayaan ekonominya dan kemudian menjadi kehidupan yang lebih baik dan dia bakal menjadi seorang muzaki. Iya, betul sekali. Karena kan kita kadang-kadang terlena ya kan. Iya. Maka nanti akan ada zakat itu kan bukan sekedar ya konsumtif, tapi ada istilahnya zakat produktif ya. Jadi menurut Tengku Sairul, bagaimana peran Baitul Mal dalam mendorong transformasi mustahik tadi agar bisa mandiri dan bisa menjadi seorang muzaki? Ini sangat luar biasa ini. Memang peran Baitul Mal kita ini sangat strategis sekali. Karena kita di Baitul Mal itu bukan sekedar memberi, tapi akan ada pembinaan terhadap mereka, bahkan pendampingan serta ada evaluasi tentang kinerja yang kita lakukan. Kami itu di dalam badan pengawas itu setiap saat meminta kepada sekretariat dan badan untuk mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. Jadi jangan sempat nanti misalnya seperti modal usaha, kemudian UMKM, beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan yang kita berikan itu tanpa ada mempengaruhi pada diri mereka. Jadi kita jadikanlah, kita berharap zakat yang kita laksanakan itu menjadi alat transformasi sosial. Dia bukan sekedar distribusi dana saja. Kira-kira demikian. Berarti ada upaya lain di selain hanya memberi, tapi ada stimulan lain yang memotivasi mereka untuk terus tidak jadi penerima saja. Iya betul. Sebab begini, ada kata bijak orang Arab mengatakan begini, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Jadi kan zakat ini sebuah kebaikan. Ya. Memberi itu kan anna yadul sufla khairum yadil anna yadul ulia khairum yadil sufla. Karena tangan di atas itu kan lebih baik tangan di bawah. Tetapi ketika ini tidak kita kontrol, ini akan hasilnya nggak akan maksimal. Ya. Maka sesuatu yang baik itu harus dengan strategi yang benar. Insya Allah program itu akan berjalan dengan baik. Maka kita di dalam Baitul Mal ini pun kan bukan saja ada sekretariat, tapi ada badan, ada pengawas. Nah, ini kerjasama dan lebih ini dari program sekretariat kita. Ini ada istilah UMD Kampung. Nah, luar biasa sekali. Jadi ini ada sampai turun ke bawah. Jadi mudah-mudahan zakat ini sesuai bagaimana dengan saya sampaikan di awal tadi. Maka situs syar'iyah hanya jalan. Jadi artinya bahwa mungkin di luar sana kita menganggap bahwa menerima zakat itu berarti besok tahun depan kita menerima lagi. Berarti tidak seperti itu. Berarti ada upaya masyarakat berubah ketika mereka telah menerima zakat. Berarti kedepannya mereka akan menjadi pemberi zakat. Ya. Karena memang itulah. Ini sedikit saya sampaikan kan. Mungkin agak saya sampaikan sedikit dengan bahasa Aceh. Jadi mudahnya bahasa Aceh, tabiat itu yang susah dirubah. Iya. Karena tabiatnya adalah seakan-akan ketika diberi zakat ya udah nanti dapat lagi. Jadi dia sifatnya ada konsumtif saja. Iya. Padahal target kita itu bukan itu. Target kita zakat kita itu adalah dia akan produktif. Sehingga pada hari ini dia menerima zakat 2 atau 3 tahun ke depan insya Allah dia akan menjadi muzaki. Karena pola pikir masyarakat kita itu memang cenderung konsumtif. Iya, dan terkadang ketika memberikan bantuan itu, ini adalah untuk keperluan ini, tidak melakukan pemberdayaan ekonomi. Dan Baitul Mal tentunya hari ini juga sudah melakukan transformasi. Jadi artinya mendampingi mereka yang untuk menjadi pemberdayaan ekonomi yang mereka yang lebih lanjut. Ini bagaimana menurut Tengku tentang zakat yang zakat yang produktif? Zakat produktifnya bagus sekali. Ini adalah sebuah termasuk kalau selaras dengan cita-cita maka yang saya sampaikan tadi. Islam itu menginginkan bahwa karena dalam Islam itu gini.
Ada istilah dalam Islam itu ad-daruriyatul khamsah istilahnya. Sesuatu kemestian yang 5. Itu tidak boleh tidak, kita harus melakukan itu. Yang pertama hifdzuddin, ada hifdzul aql, ada hifdzun nafs, kemudian ada hifdzun nasab, yang terakhirlah hifdzul mal, menjaga harta. Zakat ini di situ kita. Jadi karena hadis Rasulullah SAW, kadal faqru itu kufra. Jadi kefakiran itu, keterbelakangan ekonomi itu bisa mengakibatkan kekufuran. Karena itu kita mengharapkan dengan zakat itu bukan saja sekedar zakat konsumtif, tetapi dia bersifat produktif. Memang satu saat ada kondisi yang menunjukkan, yang menginginkan bahwa ada zakat itu yang sifatnya konsumtif, seperti nanti kan kondisi darurat gitu ya kan. Tapi zakat yang produktif itu yang bersifatnya adalah merupakan investasi jangka panjang ya. Seperti nanti modal usaha, gitu kan, peternakan, pertanian dan perdagangan. Nah, insya Allah hasilnya akan berlipat ganda, bukan hanya sekedar membantu satu orang, tapi satu keluarga, bahkan satu lingkungan. Itulah tadi hari ini kita bantu dia, insya Allah 1 tahun atau 2 tahun ke depan dia bisa membantu orang lain. Ya, ada efek tentunya yang merubah mereka terus untuk ya. Dan itulah yang diinginkan oleh agama kita, syariat kita itu agama Islam. Baik, menurut Tengku ini, bagaimana, apa sih tantangan dari seorang mustahik itu menjadi seorang muzaki? Tantangan terbesar itulah seperti kita bilang tadi. Tantangan terbesar itu adalah pola pikir. Karena mustahik ini kan merasa dia cukup sebagai penerima saja. Ini adalah memang permasalahan yang sangat klasik sekali. Bukan saja di dalam hal zakat. Hampir di seluruh masalah agama, orang Islam sekarang banyak sekali yang pasif. Dia nggak aktif. Sehingga inilah cikal bakal kemerosotan umat Islam. Maka kalau program satu ini, yaitu zakat ini, bisa kita atasi itu, insya Allah yang pertama sekali bagaimana kita mengatasi hal sedemikian ya kan, supaya jangan pola pikirnya konsumtif. Yang pertama itulah program-program yang harus kita laksanakan. Seperti kami memang dari Dewas sangat sekali mendukung program yang dilakukan oleh sekretariat yang disusun oleh badan, itu menciptakan yaitu si mustahik ini menjadi mental kewirausahaan. Ya, memiliki mental berusaha, kemudian dia harus konsisten dalam berusaha. Pengelolaan keuangannya juga. Karena kan kata Rasulullah itu gini, umat Islam itu sebenarnya harus demikian. Kalau sekiranya besok itu kiamat, hari ini bisa kita bekerja dan kita tinggalkan. Insya Allah kalau ada jiwa-jiwa itu, insya Allah itulah hal yang harus kita tanamkan di masyarakat kita. Tentunya dengan kerjasama yang sangat sulit, insya Allah bisa. Tapi PR ini agak berat rasanya, merubah pola pikir masyarakat tadi yang konsumtif ke pola pikir masyarakat yang produktif. Ya, tentunya kan ini perlu sinergi ya, kesinergian antara bantuan dana dan pembinaan spiritual. Ya, makanya itulah dalam setiap kita itu, dalam kita berbicara misalnya doa kita misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Jadi antara dunia dan akhirat itu harus diseimbangkan. Walaupun duit banyak, zakatnya banyak, tapi kalau spiritualnya itu kosong, maka ini juga tidak akan efektif. Maka butuh, di samping kita siapkan dana yang luar biasa, kemudian pembinaan mental ataupun spiritual mereka juga harus kita bantu. Insya Allah ini, kalau itu kita jalankan, semuanya akan hasanah di dunia, insya Allah akan hasanah di akhirat. Sebagai ketua Dewan Pengawas Baitul Mal, bagaimana cara untuk memastikan program ini benar-benar terrealisasi dan tepat sasaran? Sangat menarik ini, karena kan kita berbicara awalnya ketika kita berbicara zakat itu kan seakan-akan kan itu cuma syariahnya saja. Ya, cuma karena kita hidup di era sekarang ini, jadi kita ketahui bahwa zakat ini sudah merupakan PAD.
Jadi tentu kami yang dipercaya sebagai ketua dewas dengan beberapa anggota, kami itu pertama sekali harus memastikan program yang disusun oleh badan dan yang akan dieksekusi oleh sekretariat, satu, dia harus sesuai dengan regulasi yang ada dan tidak bertentangan dengan syariat. Itu harus pasti. Jadi regulasinya tidak salah, kemudian syariahnya sesuai. Karena kan ini kalau berbicara tentang zakat itu kita berpatokan dengan firman Allah itu di dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara sampai hadis. Karena itu memang zakat ini memang dia sudah tertentu dia. Jadi kalau kita ingin dalam tanda kutip melakukan perkembangan boleh-boleh saja, tetapi asalkan dia tidak melenceng daripada koridor syariahnya. Yang kedua, penyalurannya itu harus tepat sasaran. Itu ada asnafnya kan ada 8. Itu harus kita pastikan. Nanti ini juga kita harus pastikan karena berbicara tentang fikih. Fikih ini ada fikih klasik, ada fikih kontemporer. Jadi juga harus kita kombinasikan itu. Misalnya nanti makna fisabilillah misalnya. Fisabilillah itu kan kalau kita melihat kepada kitab surat misalnya, kitab yang klasik dulu, itu harus memang orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang mengangkat senjata. Tapi bagaimana sekarang? Kita perang itu nggak ada lagi. Kita harus dikembangkan ya. Kemudian tentunya ada laporan, transparansi laporannya. Ya kan, karena ini kan kita harus tanggung jawab ini, bukan saja dengan Allah, tetapi dengan seperti ini kita berhubungan dengan pemerintah daerah. Kemudian evaluasinya harus bersifat berkala, minimal 2-3 bulan atau 4 bulan sekali harus kita evaluasi. Jadi transparan itu adalah merupakan kunci kepercayaan. Ketika masyarakat percaya, insya Allah zakat kita akan meningkat. Jadi trust itu sudah ada. Masyarakat supaya percaya dengan kita, insya Allah mereka akan memberikan zakatnya kepada kita, sehingga dampak sosialnya akan lebih luas. Dampak sosial itu tentunya akan berpengaruh ketika apabila amanah tadi. Iya, betul sekali. Ya. Baik. Apa pesan Tengku terhadap para mustahik yang sedang menerima bantuan? Untuk para mustahik tentunya saya ingin berpesan pertama sekali, jangan merasa kecil karena menerima zakat. Itu adalah hak yang Allah tetapkan. Kadang-kadang nanti ada orang malu gitu ya kan menerima zakat. Ini kan sudah ketentuan Allah. Namun ini ada kita jadikan itu sebagai batu loncatan. Dibangkit, berusaha terus, bermimpi besar, sehingga hari ini mungkin menerima. Kita niatkan dalam hati, Allah, satu hari nanti saya ingin menjadi muttaqi. Karena kan lebih ini di bulan puasa ya kan. Ketika Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Kan kita memohon kepada Allah, doa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Itu yang harus ditanamkan pada mustahik. Jadi ketika Anda diberikan, jangan berkecil hati, tapi jadikan itu sebagai batu loncatan dan terus berusaha bangkit, bermimpi. Insya Allah hari ini kita menerima, satu saat kita akan bisa memberi. Mudah-mudahan diberkahi ya Allah. Selanjutnya, apa harapan Tengku kepada masyarakat Aceh Selatan yang terkait zakat dan infak melalui Baitul Mal? Ya, kami sebagai selaku ketua dewas harapkan kepada masyarakat Aceh Selatan, mari kita percayakan zakat dan infak melalui Baitul Mal. Karena kalau kita melihat referensi, memang zakat itu sebenarnya boleh disalurkan sendiri, tapi boleh disalurkan melalui badan yang lain. Karena kalau kita lihat dalam khuz, ambil, tentu ada orang yang ambil ya kan, terkelola. Jadi zakat itu yang bagusnya itu dikelola secara kolektif dan kan dia lebih terarah dan kemudian lebih merata dan dampaknya akan nampak. Jadi jika zakat kita kuat, insya Allah ekonomi umat akan kuat. Jika ekonomi umat kuat, daerah kita ikut maju insya Allah. Jadi zakat itu bukan hanya ibadah pribadi. Karena ibadah itu di dalam Islam itu ada namanya ibadah badaniyah, kan ada ibadah maliyah. Kalau zakat ini kan ibadah maliyah nih, yang sifatnya harta.
Jadi zakat itu bukan hanya sekedar ibadah pribadi, tapi instrumen pembangunan sosial. Mari kita bangun kepercayaan bersama, karena toleransi melahirkan keberkahan, dan keberkahan insya Allah menguatkan Aceh Selatan. Zakat itu membersihkan harta kita, zakat itu juga menenangkan hati, dan zakat itu juga menguatkan persaudaraan. Sehingga tidak ada nanti kesenjangan antara kita masyarakat bersama. Baik, sahabat zakat, demikian podcast kita hari ini. Dapat kami simpulkan bahwa kalau hari ini kita menjadi seorang mustahik, ya, memotivasi diri, ya, ke depannya kita akan menjadi seorang muzaki. Karena zakat ini adalah sebuah instrumen pembangunan sosial. Jadi ketika melakukan zakat hari ini, mungkin menerima zakat hari ini, bukan berarti ke depan kita tetap menerima. Jadi, dan kita belajar hari ini, zakat itu bukan sekedar angka. Zakat adalah pelajaran perubahan. Zakat adalah harapan. Zakat adalah jembatan dari mustahik menuju muzaki. Terima kasih kepada Tengku Sairul Bahri, SPD, atas ilmu dan inspirasi yang luar biasa. Sahabat zakat, mari kita tunaikan zakat dan infak melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Mari kita dukung transparansi, mari kita bangun kepercayaan, mari kita kuatkan amanah. Karena setiap rupiah yang kita tunaikan adalah langkah menuju Aceh Selatan yang peduli, produktif, dan madani. Saya, Sepri Kurniadi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.